saya Zafira Nurbillah, mahasiswa semester 5, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Paulo Freire Bebantuan Aplikasi Augmented Reality untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Di sini saya melakukan proposal penelitian untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil saya pada mata kuliah Metodologi Penelitian dosen pengampu Bapak Dr. Ishak Nuryadin MPD. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Prima Gustianti M.Hum selaku pembimbing kedua yang telah memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Selanjutnya saya akan berterima kasih kepada Bapak Dr. Ishak Nuryadin MPD selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Dan tak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Jul Herman MPD selaku dosen pembimbing ketiga saya yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran dan ketelitian, serta seluruh dosen pendidikan guru sekolah dasar ataupun Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dan teman-teman semua. Baik, selanjutnya akan saya presentasikan hasil proposal penelitian saya yang saya beri judul Pengaruh Model Paulo Freire Berbantuan Aplikasi Augmented Reality untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Selanjutnya, agenda presentasi terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan terencana dengan tujuan membentuk manusia yang mandiri baik secara fisik maupun mental, serta bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga mendapatkan manfaat bagi kelangsungan kehidupannya di masa yang akan datang dan memberikan kesiapan untuk menghadapi segala macam hambatan dan tantangan yang akan ditemuinya di masa yang akan datang, terutama pada era globalisasi ini. Selanjutnya bicara tentang pendidikan khususnya di sekolah dasar, banyak mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Salah satunya mata pelajaran IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran pokok yang diajarkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Namun banyak kita temui pembelajaran IPA ini masih digunakan pada jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi. IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang diminati dan kurang menarik bagi siswa. Pernyataan ini dibuktikan pada jurnal ilmiah Pendidikan Profesi Guru yang ditulis oleh Karsini tahun 2020. Di sini dijelaskan bahwa didapati dari pengamatan guru kelas menyatakan hasil dalam pembelajaran IPA siswa masih rendah. Masih banyak siswa yang mendapat nilai IPA di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM untuk mata pelajaran IPA sendiri adalah 65. Ada sekitar 22 orang siswa masih belum mencapai nilai yang telah ditetapkan. Persentasenya sekitar 59,45%. Sedangkan sisanya 15 siswa telah mencapai KKM yang ditetapkan. Persentasenya sekitar 40,54%. Hal ini disebabkan karena kurangnya inovasi dalam pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru.
Yang kita tahu, kebanyakan guru masih menggunakan pembelajaran konvensional, pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center learning, yang dimana guru yang terus melakukan ceramah, yang sering melakukan pemberian informasi tanpa memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat yang dimilikinya, sehingga pada pembelajaran tersebut siswa merasa terbelenggu, kemampuan berpikirnya tidak mengalami peningkatan karena siswa tersebut menjadi pasif dalam pembelajaran tentunya. Yang aktif adalah guru pada pembelajaran konvensional, khususnya pada IPA. Kebanyakan orang mengetahui IPA adalah mata pelajaran penghafal. Selalu menghafal karena paradigma lama tentang pendidikan di sekolah dasar mengenai pembelajaran IPA ini, paradigma lamanya tuh pembelajaran yang konvensional, pembelajaran yang selalu hafalan, yang selalu tidak ada pengaitan ke kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa kurang minat pada pembelajaran IPA ini sendiri karena metode yang dilakukan guru itu saja, tidak ada inovasi, tidak ada perkembangan, tidak ada memanfaatkan teknologi. Padahal pada era ini teknologi sangat diperlukan, khususnya di bidang pendidikan. Selain untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, media ajar berbasis teknologi ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada siswa dan memperkenalkan teknologi kepada siswa, seperti itu. Tapi kita tidak dapat pungkiri, pembelajaran konvensional masih sering dilakukan oleh guru di sekolah dasar. Ada contohnya di SDN Cijantung 06, yang memang ditemui beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPA. Nah, jika terlihat siswa yang kurang aktif, maka tidak terlihat juga peningkatan kemampuan berpikir kritisnya, karena ketika siswa tersebut pasif, maka kemampuan berpikirnya tidak akan sampai pada materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Kebanyakan memang pembelajaran konvensional itu menggunakan metode ceramah. Dengan permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, pada penelitian ini merujuk pada model pendidikan Paulo Freire, yang dimana model ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Tentunya karena Paulo Freire ini menekankan pada 3 pendidikan. Yang pertama, pendidikan membebaskan, pendidikan dialektis, dan pendidikan humanis, seperti itu. Kemudian selain penggunaan model pada pembelajaran IPA, bisa dikaitkan juga dengan penggunaan aplikasi. Aplikasi seperti apa? Aplikasi yang mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Contoh pada penelitian ini menggunakan aplikasi augmented reality. Augmented reality ini merupakan aplikasi 3D yang dimana penggabungan antara dunia maya dan dunia nyata, sehingga siswa merasa tidak bosan dalam pembelajaran dan tentunya bermakna, sehingga memberi manfaat untuk siswa itu ke jenjang pendidikan selanjutnya, seperti itu. Dengan adanya model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality, maka adanya perubahan model mengajar guru melalui pembelajaran yang siswa akan belajar dari pengalaman serta berpartisipasi sendiri, terjun langsung sendiri, seperti itu. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Selanjutnya kita masuk ke dalam identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, siswa kelas 5 di SDN Cijantung 06 kurang aktif dalam pembelajaran IPA.
Yang kedua, kemampuan berpikir kritis siswa di SDN Cijantung 06 kurang terlihat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan model mengajar berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di SDN Cijantung 06. Yang keempat, pengaruh model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Selanjutnya, terdapat batasan masalah. Batasan masalah ini peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA. Model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality dibatasi dengan materi dan sumber belajar yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan perumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Kemudian terdapat manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi beberapa pihak, yaitu pertama, bagi siswa. Bagi siswa untuk menggali minat belajar siswa agar tercapainya tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap mata pelajaran IPA. Kemudian terdapat bagi guru. Bagi guru dapat menjadi landasan guru khususnya dalam mata pelajaran IPA bahwa penggunaan model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality dalam proses pembelajaran IPA sangat berpengaruh untuk siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, dapat mempelajari beragam model berbantuan aplikasi untuk dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Yang terakhir, dapat berpartisipasi aktif dan kritis dalam setiap pembelajaran yang menggunakan model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality. Kemudian terdapat bagi sekolah dasar. Bagi sekolah dasar sebagai masukan kepada kepala sekolah sehingga dapat menunjang terciptanya proses pembelajaran mengajar di sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian terciptanya siswa-siswa terampil dan aktif dalam pembelajaran siswa dapat meningkatkan prestasi belajar secara luas dengan peningkatan kemampuan berpikir kritisnya. Kemudian yang terakhir, bagi kampus dapat dijadikan sebagai salah satu referensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau dari pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjut mengenai pembelajaran IPA menggunakan model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, kita lanjut ke dalam bab 2 kajian teoritis. Pada kajian teoritis terdapat deskripsi teoritis pada variabel Y dan variabel X. Variabel Y yang digunakan adalah kemampuan berpikir kritis. Variabel X1 adalah model Paulo-Freire dan variabel X2 adalah aplikasi augmented reality. Selanjutnya akan dijelaskan pengertian dari kemampuan berpikir kritis menurut penelitian terdahulu. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Untuk memahami informasi secara mendalam sangat membutuhkan kecermatan dalam membuat keputusan. Proses aktif dapat menunjukkan keinginan atau motivasi untuk menemukan jawaban dan pencapaian pemahaman sehingga dari pemikiran tersebut
dapat memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, pengertian IPA. Menurut penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa IPA merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui hasil aktivitas manusia yang diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah berupa metode ilmiah, serta pengetahuan yang diperoleh dari eksperimen atau observasi yang bersifat umum yang akan terus disempurnakan. Selanjutnya, deskripsi teoritis pada variabel X1, yaitu model Paulo-Freire. Paulo-Freire merupakan tokoh pendidikan internasional yang terkenal di Brazil. Ia lahir pada tahun 1921. Pemikirannya tentang pendidikan lahir dari konteks kehidupan nyatanya. Ketika bekerja bertahun-tahun di lingkungan masyarakat yang berekonomi rendah, dan pada saat itu Brazil memang sedang mengalami krisis ekonomi. Paulo-Freire melihat adanya sebuah golongan yang membedakan antara si kaya dengan si miskin. Maka darinya model Paulo-Freire ini menekankan pada pendidikan yang membebaskan, pendidikan dialektis, dan pendidikan humanis. Selanjutnya akan dibahas mengenai keterkaitan model Paulo-Freire dalam pembelajaran IPA. Menurut penelitian Destia dan kawan-kawan pada tahun 2018, terdapat relevansi antara model pendidikan Paulo-Freire dengan IPA di sekolah dasar. Ada beberapa aspek, yaitu aspek konsep, aspek tujuan, aspek metode, aspek posisi pendidik, dan aspek posisi peserta didik. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran menggunakan model Paulo-Freire. Di sini terdapat komponen perbedaannya dari komponen penempatan siswa, cara belajar, konteks belajar, kemampuan belajar, tujuan akhir, tindakan atau perilaku, pengetahuan, peran siswa, setting atau tempat, dan evaluasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian aplikasi augmented reality. Aplikasi augmented reality merupakan sebuah teknologi berbentuk aplikasi 3D yang dapat menggabungkan antara dunia maya dengan dunia nyata yang kemudian dapat memunculkan secara real time. Penggabungan dunia maya dan dunia nyata ini terjadi dengan adanya peran teknologi, sementara interaksi yang dilakukan dapat terjadi dengan menggunakan perangkat-perangkat tertentu. Selanjutnya terdapat penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan pada penelitian ini terdapat 3 penelitian. Yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Anatri Destia, Istiani Indah Novitasari, Aldi Farhan Razak, dan Kuku Sandi Sudrajat yang berjudul Refleksi Pendidikan IPA Sekolah Dasar di Indonesia atau Relevansi Model Pendidikan Paulo-Freire dengan Pendidikan IPA di Sekolah Dasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian ini adalah model Paulo-Freire dan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kemudian penelitian yang kedua ditulis oleh Fatimah Irawati dan Purnawansyah yang berjudul Aplikasi Augmented Reality Media Pembelajaran Organ Tubuh Manusia untuk Sekolah Dasar kelas 5 berbasis Android. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian ini adalah penggunaan aplikasi augmented reality dan pembelajaran IPA di sekolah dasar pada materi dan kelas yang sama, yaitu organ tubuh manusia dan kelas 5 sekolah dasar. Yang terakhir, penelitian yang ditulis oleh Farida Ardianti dan Winarti yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Fenomena untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen. Aspek yang terkait dengan kajian penelitian ini adalah terletak pada variabel Y, yaitu kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Namun terdapat perbedaan pada variabel X, yaitu model pembelajaran yang berbasis fenomena. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir. Di sini model Paulo-Freire berbantuan aplikasi augmented reality
terdapat dua komponen pembelajaran IPA dan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA terbilang masih rendah, maka darinya dengan penggunaan model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality ini, guru dapat menerapkan model dengan aplikasi tersebut sesuai materi yang akan disampaikan yang melibatkan lingkungan dan kehidupan sehari-hari siswa yang dibentuk dalam 3D, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat dan prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesa nihil atau H0, yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN Cijantung 06. Dan hipotesa alternatif H1-nya, ada pengaruh yang signifikan model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Selanjutnya akan dibahas pada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Cijantung 06 yang beralamat di Jalan Gongseng Raya RT 10 RW 1 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester ganjil, yaitu semester 5 tahun pelajaran 2020 sampai 2021. Tahap persiapan yang dimulai dengan pembuatan proposal dimulai dari bulan November 2020 sampai bulan Februari 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini terdapat penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif, dan desain penelitian yang digunakan adalah pretest, post-test, control group design. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh siswa kelas 5 SDN Cijantung 06 yang berjumlah 96 siswa pada 3 kelas, 5A, 5B, dan 5C. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini terdapat 5A dan 5B. Jumlah sampel 5A 32 dan 5B 32. Keterangannya, kelompok eksperimen pada kelas 5A, kelompok kontrol pada kelas 5B. Kemudian teknik pengumpulan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. Dan ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan sebanyak 64 sampel. Sampel yang diambil dari penelitian ini berasal dari populasi sebanyak 3 kelas dan terpilih 2 kelas, yaitu 5A dan 5B yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya terdapat rancangan perlakuan. Di sini terdapat materi pelajaran yang digunakan mengenal organ tubuh manusia pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 6 subtema 1. Yang kedua, strategi pembelajarannya dengan guru menggunakan model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality. Dan yang terakhir, pelaksanaan perlakuan atau prosedur pembelajaran. Pelaksanaannya, kelas eksperimen pada kelas 5A diberikan perlakuan dengan menggunakan model Paulo Freire berbantuan aplikasi augmented reality dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk kelas kontrol pada kelas 5B diberikan perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Keduanya akan dilakukan sebelum maupun sesudah perlakuan. Kemudian selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data.
Pada variabel Y, kemampuan berpikir kritis, terdapat definisi konseptual, definisi operasional, jenis instrumen, kisi-kisi instrumen, dan pengujian validitas dan perhitungan reliabilitas. Selanjutnya pada variabel X1 dan X2 yaitu model Pavlov-Fire berbantuan aplikasi augmented reality, terdapat dua komponen, definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual dari kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang akan mengalami peningkatan dalam pemecahan masalah siswa yang dihadapi pada materi pelajaran IPA. Kemampuan berpikir kritis ini untuk mengetahuinya akan berbentuk skor dengan pemahaman materi yang terkait. Kemudian terdapat definisi operasional. Penelitian ini hanya akan menggunakan 3 aspek dari 5 aspek kemampuan berpikir kritis siswa yang dikemukakan oleh Ennis. Ketiga aspek tersebut yaitu merumuskan pokok-pokok pembahasan, mengungkapkan fakta, dan menarik kesimpulan. Dari ketiga aspek tersebut terdapat indikator-indikatornya, yaitu seperti berikut. Selanjutnya terdapat jenis instrumen. Instrumen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis. Tujuan tes tertulis ini untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa baik sebelum maupun sesudah mendapatkan perlakuan atau pretest dan posttest. Dengan menggunakan model Pavlov-Fire berbantuan aplikasi augmented reality. Selanjutnya terdapat kisi-kisi instrumen. Kemampuan dasarnya diambil dari materi organ tubuh manusia. Dan bentuk soalnya esai, level kognitifnya C2 dan C3. Selanjutnya terdapat pengujian validitas. Di sini menggunakan software IBM SPSS Statistik 22.00 for Windows dengan rumus korelasi produk momen seperti berikut. Selanjutnya perhitungan reliabilitas dengan rumus KR21 seperti berikut. Selanjutnya teknik pengumpulan data variabel bebas. Di sini terdapat model Pavlov-Fire dan aplikasi augmented reality. Keduanya memiliki definisi konseptual dan definisi operasional. Kemudian akan dibahas mengenai teknik analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skor tes kemampuan berpikir kritis siswa pada pokok bahasan organ tubuh manusia. Tes ini dilakukan sebelum atau pretest maupun sesudah mendapat perlakuan atau posttest. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sampel yang telah ditetapkan, yaitu pada kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan 5B sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, pengujian persyaratan analisis. Terdapat 2 pengujian. Yang pertama, uji normalitas dengan rumus Lilliefors dan uji homogenitas dengan rumus uji Fisher. Selanjutnya, terdapat pengujian hipotesis. Uji tertulis dilakukan dengan tes sampel independen dengan rumus berikut. Kemudian selanjutnya terdapat hipotesis statistika, dapat dirumuskan hipotesis 0 dengan hipotesis tandingannya adalah di sini μ1 merupakan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan μ2 merupakan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas kontrol. Dan H0 merupakan tidak ada pengaruh model Pavlov-Fire berbantuan aplikasi augmented reality pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Dan H1-nya merupakan ada pengaruh model Pavlov-Fire berbantuan aplikasi augmented reality pada pembelajaran IPA kelas 5 di SDN Cijantung 06. Sekian presentasi hasil proposal penelitian dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.